Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kelonggaran oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Salah satunya adalah thalabul ilmi, mempelajari ilmu. Nah, dengan kita mempelajari ilmu, dengan kita mengaji, kita akan berusaha untuk beramal sesuai dengan ilmu. Dengan mengaji itu kita akan berusaha untuk menjadi benar dalam keyakinan kita. Dengan ilmu akan menambahi keyakinan kita, dengan ilmu akan memperbaiki ibadah-ibadah kita, dan juga dengan ilmu, dengan kita mengaji, kita akan memperbaiki akhlak-akhlak kita, perbuatan-perbuatan kita. Sehingga sangat penting setiap muslim, setiap orang yang beriman itu untuk terus thalabul ilmi. Oleh karena itu menjadi wajib sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun likulli muslimin. Dan kita mempelajari ilmu ini kepada sumber asal ilmu di dalam Islam ini, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keduanya lah kita akan mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasul-Nya, jaminan selamat, jaminan aman, jaminan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari kitab Umdatul Ahkam, ya. Kita lanjutkan babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu untuk beribadah, waktu-waktu sholat. Hadisnya an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Abbas, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memalamkan. Jadi a'tama itu memasukkan waktu malam, menjadikan malam. Sebutannya kalau dalam bahasa Arab ya atamah gitu. Atamah itu adalah dzulmatul lail, gelapnya waktu malam. Sebagian itu mengartikan aktama adalah akhoro, jadi mengakhirkan, menunda, jadi menengahkan atau mengakhirkan waktu malam. Dalam riwayat yang lain itu ila nisfil lail, sampai separuh malam. Nah, sholat isya yang dimaksud ini bil isya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memalamkan, mengakhirkan waktu sholat isya, menjadikan atamah. Fa kharaja, maka keluar, yang keluar adalah Umar. Maka Umar itu keluar
Keluarnya Umar di sini adalah mendatangi Rasulullah, karena tempat Rasulullah itu berdampingan dengan masjid. Faqala, Umar berkata, as-sholata ya Rasulullah, salat ya Rasulullah. Raqadan nisa'u wasibyanu, perempuan-perempuan dan anak-anak sama tidur. Raqada tidur, rukut maknanya. Jadi telah tertidur. Jadi ibu-ibu, para perempuan yang di masjid itu dalam keadaan tidur. Demikian juga anak-anaknya, karena menunggu sholat isya sampai tertidur. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun keluar. Wa ra'suhu, sedangkan kepala beliau itu yaqturu ma'an, meneteskan air. Itu beliau itu habis mandi malam. Ini tidak disebutkan mandinya itu mandi karena apa ya, pokoknya mandi. Bisa jadi mandi karena gerah, atau bisa jadi mandi karena jinabat, atau karena sebab yang lain. Ini tidak disebutkan. Jadi Nabi itu habis mandi, kepalanya itu meneteskan, rambutnya meneteskan air. Yaqulu, beliau bersabda, laula, kalaulah tidak, an asyuqa, memberatkan, menjadi berat, ala ummati, terhadap umatku, terhadap kaum muslimin, au ala nasi, atau atas manusia. Jadi kalimatnya itu kalau ada tanda di situ au ala nas itu bisa jadi laula an asyuqa ala nas, atau laula an asyuqa ala umati. Kalimatnya tidak kurang tidak lebih seperti itu. La amartuhum, sungguh aku perintah mereka, bisolati, dengan sholat, hadhis saati, di waktu ini. Jadi aku perintahkan sholat di waktu ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, di hadis ini babnya babul mawaqit ini berkaitan dengan waktu sholat isya. Jadi kalau berkaitan dengan waktu sholat isya itu yang lebih utama menurut hadis ini adalah waktu atamah. Kan sudah kita pelajari waktu-waktu sholat, waktu hajiroh, waktu duhur, itu bagaimana keadaannya, waktu asar, waktu maghrib. Nah kemudian waktu sholat isya itu mulainya ketika ufuk di sebelah barat itu sudah tidak terlihat. Artinya, jadi kalau kita melihat di sebelah barat pun petang, jadi tidak terlihat, sudah diawali dengan gelap, itulah permulaan waktu sholat isya. Nah kemudian ditegakkan di permulaan waktu sholat isya ya, sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lain itu Rasul itu melihat kalau kaum muslimin sama berkumpul disegerakan sholat isya. Tapi kalau kaum muslimin belum banyak yang hadir di masjid maka ditunda. Nah sehingga ada satu peristiwa di hadis ini, Rasulullah itu tidak keluar padahal sudah diadzani, sudah adzan isya, masuk waktu isya itu sudah ada adzan. Rasulullah tidak keluar sampai jamaah kaum muslimin menunggu, baik laki-laki ataupun perempuan dan juga anak-anak. Kalau dalam hadis ini disebutkan perempuan-perempuan dan anak-anak ini sama tertidur, sama tidur.
Rasulullah belum keluar. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW untuk mengingatkan, ya Rasulullah, as-sholata ya Rasulullah, raqadan nisa wan wasibyan. Ini banyak yang tertidur nih. Tidurnya itu karena menunggu ditegakkannya sholat isya. Maka Rasulullah SAW keluar kemudian memberikan nasihat di dalam hadis ini, laula an asyqa ala umati. Jadi kalau tidak memberatkan bagi umatku atau bagi orang-orang, bagi manusia, sungguh aku perintahkan mereka untuk sholat pada waktu ini. Dan ini menunjukkan keutamaan. Yang lebih baik, yang lebih utama waktu untuk ditegakkan sholat isya itu adalah waktu atamah. Jadi setengah malam, waktu agak malam sampai batasannya itu ila nisfil lail, yaitu separuh malam. Itu waktu-waktu yang utama untuk ditegakkan sholat isya. Jadi kalau misalnya isyanya sekarang jam 7 kurang di 10 menit misalnya, itu ditunda atau diakhirkan, diberi tempo itu ya jam 8 atau jam 9 atau jam 10 itu sholat isyanya. Gitu. Kalau bagi kita bapak-bapak ibu-ibu, kinten-kinten abot napa enteng? Berat apa ringan kira-kira nih? Lah secara jujur kita mungkin akan menjawab ya berat. Waktunya agak malam. Rasulullah memberikan perhatian tersendiri. Ini loh waktu yang terbaik sholat isya. Kalau tidak memberatkan kepada umatku. Sama redaksi hadisnya seperti hadis yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salatin au inda kulli wudu'in. Kalau tidak memberatkan atas umatku, aku perintah mereka untuk siwak, gosok gigi pada tiap-tiap sholat atau pada tiap-tiap wudu. Itu kan berat. Kita gosok gigi aja kadang-kadang 2 kali atau 3 kali. Nah, ini malah diperintah oleh Nabi 5 kali setiap akan sholat atau setiap akan wudu. Makanya berat sekali kalau tidak memberatkan. Artinya ini boleh untuk diamalkan. Kalau memang kita ini misalnya sekali-kali bersepakat, sholat isyanya diundur, sholat isyanya ditunda agak mundur setengah jam atau 1 jam, itu tidak ada masalah untuk mencari keutamaan, kebaikan-kebaikan yang akan didapat pada waktu melaksanakan sholat isya. Jadi Nabi ta'akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sholatil isya. Jadi Nabi itu menunda atau mengakhirkan waktu sholat isya itu hatta dhahaba katsirum minalail, sampai banyak dari waktu malam itu sudah hilang. Jadi waktunya agak panjang. Nah, keadaan saat itu kaum muslimin khususnya adalah para perempuan, ibu-ibu dan juga anak-anak, mereka yang tidak kuat untuk menunggu atau menanti ditegakkannya sholat berjamaah, ya akhirnya mereka pun tertidur. Mereka ada yang tertidur. Sehingga kalau tidurnya itu merasa yakin tidak batal dari wudunya, tidak wudu lagi, tidak masalah. Tapi kalau tidurnya angler, ngoten nggih. Jadi tidurnya terlentang, angler, ngoten niku nyaman, ngoten sampai ketika dibangunkan komat gedandap-dandap misalnya, tidurnya pun angler temenan. Nah, itu sebagian ulama berpendapat ya wudunya batal, kemudian membaguskan wudunya lagi. Tapi kalau dirasa yakin, misalnya sambil selayah-layah ngoten niku tekluk ngoten, terus yakin mboten batal ya, tidak usah wudu lagi, tidak mengapa. Dan kalau ragu-ragu ya ambil air wudu kembali. Nah, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran jamaah sekalian, bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga
anak-anak itu juga diajari untuk terbiasa di masjid untuk waktu-waktu ibadah, sholat. Jadi boleh kita ini yang punya anak-anak untuk membawa anak-anaknya diajari mengerti, mengetahui ibadah atau waktu-waktu untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Adapun kalau anak-anak itu rame, ya itu tanggung jawab orang tuanya untuk membuat tidak rame. Ya, untuk membuat tidak rame. Kalau dirasa ini dibawa ke masjid anaknya tambah bikin gaduh, ya orang tuanya bertanggung jawab. Kan kadang kita jumpai di masjid-masjid kita kaum muslimin sedang nikmat-nikmatnya sholat berjamaah, pelawayon lari-lari di depan shop, ngoten nggih, lalu lalang ngoten niku. Kemudian kita biarkan saja ini. Akhirnya kan kadang mengganggu. Kadang sambil ngoceh, kadang sambil bengok-bengok ngoten niku. Lah semestinya ya kita harus berbuat. Walaupun di dalam sholat berbuat, dipegang anak itu diambil, gendong, atau dipegang, diambil, digendong, dibawa ke belakang ngoten. Ya. Ya semestinya karena itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, kecuali kalau di masjid ada petugasnya, penjaga. Nah, kalau tidak ada ya jadi orang tuanya yang bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya punya anak banyak, niku nggih diupayakan ada petugas-petugas di masjid itu untuk membantu meringankan merapikan, mengendalikan anak-anak. Tenggene kula ngrika niku anaknya banyak-banyak, ada yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di masjid ini rame, banyak anak-anak. Jadi ya ditekankan orang tuanya atau dikondisikan sehingga anak itu nanti tidak mudah berani untuk lora lari lalu lalang di depan orang yang sholat, karena itu nanti akan mengganggu. Akan mengganggu. Walaupun tidak membatalkan sholat berjamaah, ya, tapi diupayakan supaya ada ketenangan di dalam menjalani sholat berjamaah. Dan bukan berarti tidak boleh anak-anaknya itu dibawa ke masjid. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu juga membawa cucunya Hasan atau Husain itu ke masjid. Bahkan waktu berdiri beliau menggendong cucunya. Waktu rukuk dan sujud itu beliau letakkan. Itu memberikan pelajaran, berarti orang tuanya itu bisa mengendalikan. Mungkin misalnya enten anak-anake rawame dibiarkan niki sing tangga-tanggane niki sungkan katene nglarui. Makanya orang tuanya juga harus tahu diri. Orang tuanya itu yang bertanggung jawab. Nah, kecuali kalau memang dibutuhkan ada petugas di masjid untuk menjaga, mengendalikan anak-anak, nah itu tidak menjadi persoalan. Nah, demikian juga para ibu-ibu, para perempuan ini juga diperbolehkan untuk mengikuti sholat berjamaah. Karena di zaman Rasulullah SAW dalam hadis ini diterangkan an-nisa wan wasibyan itu mereka juga yahduruna li sholatil jamaah. Mereka hadir yahduruna. Mereka hadir untuk sholat berjamaah. Ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam berjamaah. Meskipun ada pilihan bagi perempuan secara khusus boleh mengerjakan sholat itu di rumah. Nah, kalau misalnya perempuan itu ingin mendapatkan kesempurnaan pahala dari 25 sampai 27 derajat juga boleh. Maka para suami tidak boleh mencegah atau menghalangi istri-istrinya untuk mendatangi sholat berjamaah. Karena ada contoh ya, di zaman Nabi, demikian juga ada larangan dari Nabi. La tamna'u ima'akum ila masajid. Jadi jangan menghalangi, jangan mencegah istri-istri kalian atau budak-budak perempuannya Allah, hamba-hambanya Allah yang perempuan itu untuk pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi dari hadis ini Bapak Ibu-ibu sekalian ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan. Pertama, afdolnya sholat isya itu diakhirkan.
Itu kalau tidak menjadikan berat, tidak memberatkan. Nah, kalau memberatkan, karena masing-masing orang punya kesibukan, kalau ditengahkan atau diakhirkan tambah ngantuk misalnya, ya diajukan. Seperti di hadis yang sudah kita pelajari, kalau sudah semuanya banyak berkumpul ya disegerakan, kalau ternyata belum ya ditunda. Kemudian yang kedua, sebagaimana tadi diterangkan bahwa kaunu ba'din nisa wasibyan yashhadunal jamaah ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan-perempuan dan anak-anak di masa Rasulullah SAW yashhaduna al jamaah, mereka ikut hadir sholat berjamaah. Makanya jangan sampai kita setelah membaca hadis ini kemudian kita bersikap yang bersikap tegas, misalnya melarang. Karena sebagian ada di kalangan kita kaum muslimin itu yang melarang istri-istrinya untuk pergi ke masjid dengan dalih beberapa hadis yang dibacanya. Pokoknya kamu lebih utama sholat di rumah aja istriku, tidak usah ke masjid. Jadi masjidnya itu ya untuk laki-laki saja, bukan untuk perempuan. Ada yang demikian. Padahal hakul ibadah itu lirijal wan nisa. Haknya ibadah ya untuk laki-laki dan perempuan di masjidnya Allah Ta'ala ini. Hadis berikutnya, an Aisyata radhiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadisnya dari Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis sholatu, apabila sholat itu sudah ditegakkan atau sudah diiqamati, wa hadarul asa'a, dan sudah hadir al-asa'u di situ ya, al-asa'u. Ini kalau ainnya di kasroh isya itu sholat isya. Tapi kalau di fathah asa'u ini adalah artinya makan malam. Jadi sama-sama tulisannya, kalau tanpa harokat ya harus dipahami, orang itu ngerti bahasa Arab terlebih dahulu. Nah, jadi beda harokat saja artinya juga bisa beda walaupun tulisannya sama. Wa hadharul asa, dan makan malam itu sudah hadir, sudah siap untuk dimakan. Fabda'u bil asa, maka dahulukanlah, mulailah dengan makan malam daripada sholat isya. Wa ani bani Umar nawuhu, dari jalur Ibnu Umar juga sama semisalnya. Ini di hadis berikutnya juga sama nih. Kita baca aja dulu. Wali muslimin an Aisyata radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, itu kalau dalam riwayat Imam Muslim, kalau di atas Bukhari dan Muslim. Qalat, berkata Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah bersabda, la sholata, tidak ada sholat, bihadrati to'amin, dengan hadirnya makanan. Jadi kalau makanan sudah hadir, sudah siap dimakan waktu sholat isya, itu tidak ada sholat, sholatnya ditunda ada dulu, sholatnya, makannya tidak diutamakan. Bukan berarti kemaruk, urusan makanan diutamakan daripada urusan ibadah. Ini sudut pandangnya tidak demikian. Nanti akan dijelaskan ya. Wala huwa yudafi'uhu al akhbathan, dan tidak juga, wawunya atof, artinya wala sholata, tidak ada sholat. Artinya sholat tidak usah ditegakkan, tidak ada sholat. Wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, sedangkan dia menolaknya, yaitu al-akhbathan, dua kotoran. Jadi dua kotoran itu menolaknya atau mengalahkannya, pun kebelet,
Maka yang diutamakan mendahulukan dua kebelet dari dua kotoran. Al-akhbasan itu maknanya adalah at-tabawul wa taghawud. Al-baul yaitu kencing, wa taghawud itu adalah berak. Jadi nek kebelete nemen nggih pipis utawi kebelet berak, waktunya ya sholat harus ditegakkan. Maka yang diutamakan adalah kebelete niku wau, pipisnya, kencingnya atau beraknya. Nah, jadi di dalam hadis ini ya, kalau yang pertama tidak ada al-akhbasan, yang kedua itu. Nah, di dalam hadis ini karahiyatus sholati inda huduri ta'am al-muhtaj ilaih. Jadi tidak disukai sholat pada saat hadirnya makanan, dan hadirnya makanan itu memang makanan yang al-muhtaj ilaih. Artinya muhtaj ilaih itu makanan itu memang dibutuhkan. Pun wayahe mangan kenapa niku keluwen ngoten niku. Jadi memang dibutuhkan sekali makanan itu. Jadi pada waktu yang bersamaan sholat Isya ya, sudah dikumandangkan, kita berada di rumah ngoten nggih. Nah, bahkan sudah terdengar iqomah yang sebagian pakai speaker ngoten terdengar dari rumah-rumah. Kaum muslimin pun komat niku. Padahal waktu itu kita sedang berhadapan dengan makanan. Sudah siap untuk makan malam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mendahulukan makannya daripada sholatnya. Nah, kenapa kok yang didahulukan itu adalah makanan? Karena pada waktu kita nanti kalau mendahulukan sholat itu dituntut menghadirkan hati, kemudian khudu' tawadhu di dalam sholat. Nah, kalau kita ini tidak mendahulukan makannya, dikhawatirkan nanti ya, waktu sholat itu yang terpikir dalam otak kita makanan, sehingga akan mengurangi konsentrasi, akan mengurangi kekhusyuan. Ini perkara yang tidak boleh untuk kita remehkan, karena memang dalam situasi keadaan tertentu itu nek tiyang niku keluwen ngoten niku nggih, sing dieling-eling niku yo napa carane kisen ngoten. Nah, lek mboten diiseni, kan waktu sholat Allahu Akbar kan, apalagi sampai terdengar di perutnya saking keluwene ngoten niku, sampai terdengar ngoten. Niku tanda-tanda secara otomatis ya, alami, yang niku butuh asupan-asupan konsumsi makanan. Nah, juga ini menjadi dalil, termasuk juga lah lek misalnya nedorien atau makan dulu atau minum dulu terus telat sholatin, bagaimana? Tidak ada masalah, bukan masalah, karena itu bagian dari udzur, bagian dari alasan. Jadi boleh mendahulukan makan karena memang kebutuhan. Kecuali mboten keluwen ngoten nggih. Nah, mboten keluwen, mboten ngelak misalnya masih bisa ditunda dan tidak menghalangi untuk bersikap khusyuk tawadhu tumakninah di dalam sholat ya, maka sholatnya yang diutamakan. Tapi nek misalnya pun siap saji ngoten nggih, apalagi sangat membutuhkan ya didahulukan. Walaupun demikian, misalnya kalau ghairul muhtaj ilaihi, misalnya tidak butuh ning pas kita bertamu bareng-bareng ngoten ning kok disuguhi makanan waktu sholat Isya datang, walaupun tidak butuh ya nek tedanan niku mboten ngajenge didahulukan makanannya ngoten, didahulukan makanannya. Kemudian yang kedua, demikian juga ketika datang kepada kita al-akhbasaini. Al-akhbasaini itu adalah dua kotoran yang najis, yang membatalkan sholat, yaitu kencing dan berak. Jadi kalau kita ini sudah mau akan sholat atau kita berada di dalam sholat ya, kita kedapatan kebelet golabani al-akhbasaini hadza ini. Jadi dua perkara kencing atau berak ini ternyata mengalahkan kita, mboten kuat
Kowe wancine salat pun ditutuk-tutukne pun dikuat-kuatne. Walaupun itu sudah berada di rakaat terakhir, misalnya tinggal tasahud ya misalnya ini, sambil meludit ngoten, menahan kentut misalnya. Ini dua kotoran yang keluar dari depan dan dari belakang ngoten. Waktu sholat nanggung, ndang mari ndang wis. Akhirnya apa? Sambil nahan ngoten niku, nah, kemudian ditutup sampai selesai. Ini tidak bagus. Jadi seharusnya ya dibatalkan saja. Dibatalkan saja, berwudu kemudian mengulangi selagi sholatnya. Nanti akan kita temukan kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu ini ada sesuatu seperti itu. Maka yang dipilih adalah ya itu harus dibatalkan. Jadi apakah itu kebelet atau mengalahkan kita perkara kencing atau perkara kentut. Apalagi kadang-kadang yang di sebagian kita yang di atas 45 atau 40 tahun itu kadang-kadang ada penyakit napa niku? Beser nih loh. Beser dari depan ini apa namanya? Jadi kalau hanya kepingin kencing saja, hanya kepingin niku pun metu karepe dhewe ngoten. Itu ada situasi keadaan tertentu bagi seseorang yang mengalami penyakit itu. Bahkan tidak diinginkan ngoten niku. Itu keluar dengan sendirinya ini. Nah niku repot banget ngoten niku. Padahal kita sholat dalam keadaan seperti itu bisa batal sholat kita ini. Jadi apakah itu kencing atau itu berak? Nah, ya yang didahulukan adalah menyelesaikan hajatnya. Ya, jadi diselesaikan kencingnya atau beraknya atau kentutnya. Tidak diterus-teruskan. Nah, kalau jadi imam bagaimana? Jadi imam ya sama saja. Misalnya dia batal kentut ya. Imam itu harus meninggalkan dan membatalkan sholatnya. Ampun diterus-terusaken. Wis tak terus wae gak apa-apa wis ngoten. Sing penting rampung jamaahe ngoten. Tinggal rakaat terakhir padahal sudah batal. Kemudian imamnya nanti wudu terus sholat lagi. Nah, tidak demikian. Imamnya batal seketika itu ya dia harus membatalkan sendiri. Imamnya batal, makmumnya tidak batal. Maka imamnya harus keluar untuk berwudu, untuk bersuci lagi. Kemudian makmum yang di belakangnya itu yang menggajuli imam. Ini mengganti imam. Makanya di dalam hadis yang sahih ya, di dalam riwayat Imam Bukhari ataupun riwayat Muslim itu disebutkan du yalini, sayalini, du liyalini du helmin wan nuha, supaya berada di belakangku orang yang berilmu, orang yang apalanya banyak, orang yang berilmu ngoten niku. Karena kalau imamnya itu batal maka ya kalau sama-sama mengerti dan sama-sama mengaji, yang menjadi imam ya di belakangnya. Ngoten. Makanya nanti kalau misalnya ada imamnya batal ngoten niku terus surung-surungan ngoten. Ngoten, surung-surungan. Lah tidak demikian. Atau supaya kita tidak supaya kita menjadi jelas, boleh juga kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu pada saat beliau ditikam. Beliau mau dibunuh itu dengan ditikam di waktu sholat subuh. Ini ceritanya Umar bin Khattab setelah ditikam itu beliau menoleh ke belakang, kemudian menarik tangan salah seorang sahabat untuk menggantikan posisinya. Itu boleh untuk kita amalkan, kita tiru. Jadi kalau misalnya imamnya batal keluar, ya jadi ke belakang, nah kemudian menyuruh salah satu dari makmum itu untuk menjadi imam. Atau kalau misalnya tidak ada isyarat seperti itu, berarti ya secara otomatis orang yang berada di belakang imam itu supaya yang menggantikan posisi imam. Nah, yang jadi masalah niku nek makmume ora paham. Dadi imame batal ngoten niku bingung makmum sing mburi. Kita sinten sing dadi
badale imam niki. Nah, makanya kita mengaji terus, mengaji berdasarkan ilmunya itu kita akan mengetahui. Nah, kemudian garis bawah dari hadis yang kita pelajari dari dua hadis ini adalah annal hajata ila ta'am awi syarab. Jadi kebutuhan untuk makan atau minum, awit tabawuli awit tagawuti, atau kencing atau berak, kullu ulaika udhrun fi tarkil jamaah wal jamaah, fi tarkil jam'ah, fi tarkil jum'ah wal jamaah. Nah, semua yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan alasan atau udzur meninggalkan sholat berjamaah. Ya, jelas telat atau tertinggal atau bahkan ya, tidak sholat berjamaah karena menyelesaikan hajatnya. Masing-masing orang itu menyelesaikan hajatnya itu berbeda-beda loh, Pak Bu. Enten sedelut mari rampung. Enten selaren dawa niku dawangu banget sampai setengah jam. Sowe ngoten niku mboten mari-mari, tidak puas kalau tidak tuntas ngoten niku. Masya Allah. Jadi dengan keadaan yang berbeda-beda itu akhirnya apa ya? Ada yang nututi jamaah, ada yang malah tidak sholat jamaah. Makanya 4 perkara ini ya. Pertama ada at-ta'am, asyarab, at-tabawul, at-tagawud ini kata ulama kullu ulaika udhrun fi tarkil jamaah. Semuanya itu juga bisa menjadi udzur meninggalkan atau tertinggalnya sholat berjamaah. Karena ada banyak sekali udzur-udzur seseorang itu sehingga tidak bisa menegakkan sholat berjamaah. Nah, udzur-udzurnya itu bisa kita dapati di dalam hadis ini salah satunya. Atau di dalam hadis yang lain seperti al-mator atau as-safar atau syai'ul hajah yahtaj ngoten lil itirab ngoten karena emergensi ya daruriyah ya. Nah, sehingga harus meninggalkan sholat berjamaah. Jadi ada udzur-udzur atau alasan-alasan yang itu semuanya kita ketahui dalam majelis-majelis ilmu, dalam majelis-majelis pengajian. Nah, kemudian pelajaran yang juga kita dapati di dalam hadis ini, kita sholat berjamaah atau kita sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu supaya menghadirkan hati, menundukkan jiwa, anggota badan, khusyuk, tumakninah. Ini adalah tuntutan di dalam sholat. Karena kalau orang itu sholat ternyata pikirannya masih melayang-layang, pikirannya kemana-mana itu. Jadi tidak konsen, tidak nyambung kepada yang di hadapannya. Makanya adabnya sholat itu ya harus menghadirkan hati, akal, pikiran, khusyuk, tunduk, tawadhu, tumakninah. Itu adalah tuntutan di dalam sholat. Kalau tidak dilakukan maka sholatnya nanti akan lengah, lalai. Kalau ada hal-hal semacam itu datang, ya segera kembali konsentrasinya di dalam sholat ini. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innal musolli yunaji rabbahu. Orang yang sholat itu sedang berdialog, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang bagi lil musolli, pantas bagi orang yang sholat itu ibadu kulli ma yusghiluhu fi sholatihi, untuk menjauhkan segala sesuatu yang nantinya menyibukkan dia di dalam sholatnya, sehingga akhirnya menjadi lalai. Makanya segala sesuatu itu supaya dihilangkan. Kalau sudah kita siap sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kita harus berusaha untuk membaguskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mulai dari hati, pikiran kita, ya, sampai anggota badan kita, mulai dari awal sampai akhir diupayakan bagus di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebab sholat ini juga menjadi penentu. Kalau sholatnya baik, maka yang lainnya nanti juga akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, lah yang lainnya nanti jadi bermasalah. 3 hadis Bapak Ibu jamaah sekalian, ada hal-hal yang menawi enten sing perlu ditangkletaken. Nggih, monggo. Kalau di atas makan malam, kalau hadis di bawah bihadurati to'amin, jadi umum, jadi jelas jawabannya nggih. Jadi kehadiran makan tidak harus makan malam. Jadi kalau di atas itu adalah al-asya, secara khusus itu makan malam di waktu sholat isya. Kalau di waktu yang lain ya kembali kepada hadis yang terakhir tadi, la sholata bihadurati to'amin. Ya, pokoknya tidak ada sholat kalau sudah hadir waktu malam. Misalnya waktu maghrib kita puasa, waktu maghrib kita puasa sudah azan, nah, di hadapan kita makanan, kita seharian belum makan, yang diutamakan adalah makannya dulu, walaupun sholatnya nanti telat, nah, karena urgensinya ya, supaya waktu sholat betul-betul menghadirkan hati di dalam sholatnya. Ngonten nggih? Jadi umum, tidak hanya waktu malam saja, tapi juga di waktu-waktu yang lain. Lintune Bapak Ibu sekalian menawi enten? Kalau tidak ada, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala syahida indi, hadir bersamaku. Artinya ikut hadir, ikut menyaksikan di sisiku, kata Abdullah bin Ibnu Abbas. Siapa? Rijalun mardiyun, orang-orang yang diridhoi. Jadi para sahabat maksudnya yang diridhoi. Mereka punya keutamaan-keutamaan. Wa ardhahum indi, dan yang paling diridhoinya mereka menurutku, di sisiku, maksudnya menurutku, itu adalah Umar bin Khattab. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis sholati ba'das subhi, beliau melarang dari sholat sesudah subuh, hatta tatlu as-samsu, sampai terbitnya matahari, munculnya matahari. Wa ba'dal asri, dan sholat sesudah asar, hatta taghruba, sampai mataharinya tenggelam. Hadisnya sama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, la sholata, tidak ada sholat. Maksudnya sholat sunnah nih Pak Bu nggih. Ba'da subhi, sesudah sholat subuh, hatta tartafi'a, sampai terangkat as-samsu, yaitu matahari. Kalau matahari terangkat baru boleh sholat subuh, boleh sholat sunnah. Wala sholata, dan tidak ada sholat ba'dal asri, sesudah sholat asar, hatta taghiba as-samsu, sampai matahari hilang atau tenggelam. Gaib maksudnya hilang, tenggelam. Ini berlaku tidak di Masjidil Haram. Oke. Kalau di Masjidil Haram ini tidak berlaku. Maksud kula ngoten nggih. Pun salah paham nggih. Jadi kalau di Masjidil Haram hadis ini tidak berlaku. Karena di Masjidil Haram kita sholat kapan saja, itu tidak ada larangan. Jadi khusus ini di Masjidil Haram ini tidak ada larangan. Habis subuh, habis asar, pokoknya kita berada di Mekah sana, di Masjidil Haram, kita sholat sunnah, itu tidak ada larangan. Ini berlakunya ya di luar Masjidil Haram, kaum muslimin. Nah, sehingga di dalam hadis ini sholat sunnah sesudah sholat subuh
dan juga sholat sunnah sesudah sholat asar itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kerjakan, kecuali sholat sunnahnya itu sholat sunnah sesudah matahari terangkat, yaitu bayang-bayangnya itu sama dengan yang dibayangi, sebagaimana pun kalau jelaskan di waktu-waktu sebelumnya. Atau kalau dihitung meter kira-kira ya jaraknya 3 meter lah bayang-bayang matahari. Jadi mataharinya sudah terangkat, itu baru boleh kita sholat sunnah. Kalau sesudah subuh ditegakkan, sudah sholat subuh kita ini, kemudian kita sholat sunnah, nah itu tidak boleh. Demikian juga sholat sunnah sesudah sholat asar, nah itu juga tidak boleh kita lakukan kecuali sesudah tenggelamnya matahari. Kecuali beberapa hal, dalam hadis-hadis yang lain diterangkan kecuali beberapa hal. Pertama adalah waktu-waktu emergensi yang itu tidak terkait waktunya mesti di waktu itu, di waktu tersebut. Contohnya ada orang meninggal dunia karena mau dikuburkan sebelum matahari tenggelam, sementara kita harus ada kewajiban mensolatinya. Padahal kita sudah sholat asar, itu bagaimana? Sebagian ulama berpendapat boleh untuk mensolatinya, apalagi kalau tidak ada yang mensolatinya. Demikian juga di waktu sholat subuh, seperti sholat gerhana. Misalnya gerhananya waktunya jam 2, jam 3 ngoten. Kita sudah sholat asar, ternyata 3:30 itu puncaknya gerhana, kita harus mengerjakan sholat gerhana. Terus kalau kita berpegang kepada hadis ini, ya ora usah sholat gerhana-gerhanaan, kan begitu. Padahal munculnya atau waktunya gerhana itu eventnya hanya waktu-waktu tertentu. Maka ulama berpendapat, ya kalau keadaannya seperti itu, ya sholat gerhana tetap dikerjakan walaupun itu sesudah sholat asar, gerhana matahari. Yang kedua itu karena kebiasaan. Artinya karena kebiasaan itu begini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau itu sudah terbiasa sholat sunnah sesudah zuhur, sudah biasa. Jadi tidak luput beliau dalam mengerjakan sholat sunnah sesudah zuhur. Kemudian di suatu ketika ternyata Rasulullah itu disibukkan dengan adanya orang yang datang kepada beliau mengadukan perkara atau urusan-urusan sesudah sholat zuhur, sehingga Rasulullah tidak sempat mengerjakan sholat sunnah sesudah zuhur. Lalu di dalam hadis tersebut, sahih hadisnya, Rasulullah SAW sesudah sholat asar beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sholat apa itu tadi? Padahal di hadis yang lain kau katakan la sholata ba'dal asri. Maka Rasulullah menjawab, saya tadi tersibukkan dengan urusan-urusan orang yang datang kepada saya, sehingga saya luput dari sholat sunnah, sehingga saya kerjakan itu sesudah sholat asar. Tetapi ini tidak menjadi kemestian. Artinya kemestian itu harus selalu. Maksud sholat sunnah ini kemarin sholat asar, sholat sunnah maksud mesti seperti itu, kan tidak. Artinya tidak menjadi rutinitas. Nah demikian juga kalau itu di waktu sholat subuh, biasanya sholat sunnah sebelum subuh. Satu ketika ternyata telat, sholat sunnah sebelum subuhnya, maka berdasarkan keterangan ini juga sekali waktu karena telat begitu, sholat sunnahnya diletakkan sesudah sholat subuh, tetapi tidak menjadi rutinan. Artinya tidak menjadi rutin ini kok saben-saben kok mesti sholat sunnah sesudah subuh, lah ini tidak dibenarkan. Atau sholat sunnahnya itu dilakukan, atau kalau kerinan sholat subuhnya juga itu dilakukan tidak boleh pada waktu matahari itu sedang tuluk. Waktu kan ada waktu tuluk, nah itu tidak boleh.
Berarti boleh sholat subuhnya atau sholat sunnahnya itu ketika matahari itu sudah terangkat. Bayang-bayangnya ya kira-kira 3 meter lah, atau sama dengan bayang-bayang kita. Jelas nggih? Wonten saya perlu tangkataken? Nggih? Jadi yang pertama, sholat di Masjidil Haram itu kapan saja waktunya, kemudian sholat sunnahnya niatannya apa, itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau kita ingin sholat sunnah, pokoknya sholat sunnah, karena kita inginnya adalah menghadap kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada niat-niat khusus, misalnya usolli fardhan, usolli sunatan apa ini kira-kira, sunatan hajat atau sunat apa, tidak ada. Jadi kalau kita di sana ataupun kita di sini juga sholat sunnah apa saja kan juga boleh, asalkan tidak pada waktu yang terlarang. Kita habis zuhur misalnya, kita punya masalah, kita ini disusahkan, kita diberatkan, ditagih hutang karena berat, kita tidak bisa minta bantuan kepada saudara kita, tidak dibantu, kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, kita lewat sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Ya tidak ada niat kecuali karena Allah, gitu aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau terjadi situasi kondisi tertentu di dalam sholat kita ini batal apa tidak? Ngonten nggih? Tadi kok ada suara. Nah, kalau suaranya itu keluar dari dubur atau dari baul, dari depan ke di belakang, itu terdengar suaranya, jelas batal. Kalau suaranya di dalam misalnya, di dalam ini, maka tidak membatalkan sholat. Maka itu pernah terjadi, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan jawaban, ya hatta tasma'as saut au wajat tarih, sampai kamu benar-benar mendengarkan suara, atau suaranya pret gitu. Itu suaranya kan ada yang ces, ada yang pret, atau yang terdengar suara tut begitu, sampai benar-benar mendengar. Nah itu harus dibatalkan sholatnya. Atau wajat tarihan, mendapati bau. Iki kok ambune gak enak iki, ngoten. Nah, berarti kentut, ngoten, ya dibatalkan sholatnya. Jadi kalau misalnya yang lain keadaannya kita ini bimbang, batal apa enggak, atau dalam sholat kita tadi saya sudah wudhu apa belum ya gitu. Maka kondisi bimbang, ragu-ragu seperti itu segera ditetapkan. Pilih mana yang yakin, yang ragu-ragu tinggalkan. Itu situasinya kalau seperti itu. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kamu, pilih yang tidak meragukan. Itu kalau kita di dalam sholat, pilih yang yakin. Nah kalau misalnya ada sesuatu yang keluar dari bersuara, tetapi tidak dari dubur, tidak juga dari depan, tapi dari dalam, suara kemerucuk misalnya, kerucuk, tapi ini perkara yang tidak membatalkan sholat, kecuali kalau tadi mendapati bau atau mendengarkan suara. Ngonten Bu nggih? Dintune wonten malih? Nggih, mboten-wonten. Mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.